Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak keluarkan dulu dari sini. Dia mana betul ada kamera. Bye, record tuh, record. Tapi tadi dah jelas tidak? PT-nya. Ya. Oke. Bagaimana perjalanan tak kemarin? Mataku pilih Pak motor. Iya, bukan main perjalanan 4 jam pakai motor ya, capek lah. Itu bisa bilang kemarin meskipun kondisinya lagi di jalanan ya alhamdulillah berjalan dengan coachingnya berjalan dengan baik. Iya tapi jadi di pala ganti rumah salata Kerja ini pala ganti dia naruh. Iya itu Mi, supaya lebih mendalam juga, supaya bisa lebih kreatif. Lebih kreatif bermain toh di lingkungan sendiri. Kan jadi kemarin mulai ini. Iya, mulai ini direkam. Atau kepiaraan oleh Ibu Fasil, mulai ini. Mulai ini Pak Ana sudah direkam sama Ibu. Kan kemarin toh itu kita latihan. Jadi sekarang apalagi sekarang kehadirannya sudah bisa dibilang bagus nih kehadiran. Kalau kemarin kan banyak gangguan, jadi sekarang bisa lebih santai. Nggak apa-apa Ji. Jadi untuk pertemuan ini dianggap ini pertemuan kedua toh, karena kemarin sudah ada pertemuan pertama dan sudah ada gambarannya, dan apa yang unek-uneknya yang kemarin masih sama, cuma tinggal mempertegas. Jadi kita mulai saja. Sama. Ya. Jadi pada sih ini nak ada yang kasih coach sulit-sulit sih cuma 15 menit. Saya dulu. Saya jadi coaching dulu toh. Coaching dulu di sini. Ya. Saya jadi coach dulu. Kita jadi coach toh. Ini coach kayak kemarin Ji. Iya. Ini coach. Iya coach Yolo toh. Kayak kemarin. Tar belum pesadam Pak aja suara laptopku. Ama gor-gor Pak. Tar belum pesada tada. Iya. Senang. Oke, kita mulai saja Di. Iya. Nah, jadi bagaimana perasaannya dulu? Karena kita masih dengan masalah yang sama. Nah, jadi terus pertanyaanku dulu yang pertama. Kan kemarin kita sudah melakukan coaching toh di sesi pertama. Jadi sekarang adalah sesi kedua. Saya mau tanya dulu apa tujuan tak bagi Anda? Apa tujuan tak pertemuan yang kedua kalinya ini? Apa tujuan kita? Apa tujuan pertemuan kita untuk sesi kedua ini? Kita dengar Mika? Kita Maka apa sih kenal? Iya, apa tujuan pertemuan kita untuk yang kedua ini? Iya, sudah mulai nih. Iya, pura nak je makutana nak je. Agak pertama kalinya yang tak pertama. Dia aja. Enak aja. Kelingan nak. Ya, lomi cari melop-lopo Pak dia mana selanda yang kelingan. Ya cari. Manu asa sarak.
Kanjani kah? Ya, makan nih. Oke. Iya, saya ulangi kembali. Kan ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya. Yang pertama, bisa Anda jelaskan apa tujuan kita dalam pertemuan ini? Apa tujuan yang ingin Anda capai untuk pertemuan kita kali ini, untuk sesi 2 ini? Melihat untuk ya. Hah? Udah Jawab nih. Iya. Tujuan saya yaitu Jawab nih. Aku lagi mau nih. Aku aja mau nih dengan. Kayaknya kalian suara ya. Jadi ini mi jolo. Kata bisa dan ibu Aris itu dulu. Oh, keluar ki dulu dari main room, kita. Oh, dia yang agak jalo. Iya, Pak main kelingin tuh. Iya, mungkin. Sapu ame belum betul tak? Malah mesu ije enak oleh rapati buahnya. Bu Nur Dewi. Ibu Nur Aini bagaimana Bu Nur Dewi? Ibu Eni belum masuk di Borta Bu Dewi. Tadi sudah ada Bu, tapi dia masuk juga di main room, jadi saya bilang keluar dulu dari main room baru ke sini. Fokus di sini. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mageloni. Meloni tapi ndak ada tuh anu tak tadi. Dia Pak? Ya. Oke nih. Ya, oke.
Bilang ini. Oh iya, jadi langsung Ki. Ya. Iya. Eh, Oke, jadi saya ulangi kembali Bu Ani. ya. Eh, bagaimana apa tujuan kita atau khususnya tujuan Anda dari diadakannya pertemuan ini? Atau apa tujuan Anda untuk Eh, pertemuan ini? tujuan saya di sini, saya ingin memberi kayak curhat lah karena ada 2 orang teman saya, maksudnya yang selisih paham. Saya ingin maksudnya bagaimana caranya supaya dia ini apalagi namanya bisa kembali seperti semula lah, maksudnya keadaan seperti semula, supaya kan kalau di dalam sekolah itu tidak seperti jelek kalau misalnya ada antara rekan sejawat kita tidak tidak serk lah dengan teman satu begitu. Saya ingin bagi dia bagaimana bisa lagi berteman seperti semula begitu. Bagaimana caranya nanti kita bisa agar dia dapat agar dia dapat menjadi seperti kita, bebas, maksudnya tidak ada yang selisih paham gitu. Ya, selisih paham di antaranya. Oh iya. Jadi tujuan pertemuan kali ini untuk bertujuan supaya bagaimana nanti Anda merasakan kenyamanan ketika bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah Anda, begitu. Tidak ada kesalahpahaman, tidak ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi, betul. Oh iya. Nah, terus ada tidak rencana Anda yang dibuat untuk pertemuan ini? Maksudnya pertemuan ini memang kita sudah direncanakan. Iya. Nah, dari kemarin kan kita sudah melakukan sesi istilahnya cuma awal-awal saja, gali-gali. Geladi kotor. Geladi kotor. Jadi apa saja rencana, sudah dibuat beberapa rencana untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan kedua ini kan? Apa saja itu rencana untuk hari ini? Rencana saya yang pertama, saya ingin bagaimana agar supaya saya nyaman dengan kedua teman saya. Maksudnya tidak ada berselisih paham di antara keduanya. Maksudnya saya ke situ dia tetap nyaman, meskipun saya ke teman satu dia tetap nyaman. Saya lagi ke situ dia juga tetap nyaman begitu. Nah, jadi tujuan dari rencana yang sudah dibuat itu sudah ada seperti itu tadi. Ya. Nah, terus kira-kira setelah pertemuan kita ini apakah sudah ada kira-kira sudah ada tujuan yang bisa berhasil untuk pertemuan kita kali ini? Kayaknya agak kira-kira ada enggak keberhasilan untuk setelah kita mengadakan pertemuan nanti ini, kira-kira ada enggak nanti tanda-tandanya kalau pembicaraan kita nanti ini berhasil untuk mencapai tujuan Anda? Kayaknya enggak sih. Ada ya? Ada. Iya, kayaknya ada. Oke. Baguslah kalau begitu, berarti kita sudah ada prasangka positif ke situ untuk pertemuan kita kali ini. Iya, oke. Kemudian ketika sudah ada rencana, karena ini adalah bisa dikatakan ini real kehidupan Anda. Jadi pas tadinya sudah ada rencana, untuk pertemuan, berarti sudah direncanakan secara matang. Ya, sudah direncanakan kalau akan mengadakan pertemuan seperti ini dan akan membicarakan tentang apa tujuan Anda dan
Insya Allah nanti setelah kita berbicara akan ada tanda-tanda keberhasilan seperti itu. Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian kesempatan apa untuk pertemuan ini? Kesempatan apa yang sudah dimiliki? Kesempatan apa yang sudah Anda miliki atas tujuan yang ingin diraih, tujuan yang ingin dicapai? Maksudnya? Maksudnya kesempatan apa yang sudah kita miliki sekarang? Kan punya masalah, Iya. terus kita adakan pertemuan yang seperti ini. Kira-kira kesempatan yang sudah dimiliki saat ini seperti apa? Iya toh. Apakah sudah punya kesempatan? Ini termasuk kesempatan yang sangat berarti atau bagaimana? Karena kan ini sudah pertemuan kali ini, pembicaraan kita kali ini sudah direncanakan. Berarti karena aku senang sudah Punya kesempatan. uh, Iya. Nah, kemudian untuk tujuan yang ingin didapat nantinya, misalnya ada skala 1 sampai 5. 1 sampai 5. Istilahnya kalau tujuan tercapai itu rentang 5. Ya, 1 sampai 5. Terus kalau tercapai tujuan berarti sudah di angka 5 toh. Nah, kira-kira dengan pertemuan kita seperti ini bercerita, curhat nantinya, kira-kira nanti dinilai berapa, Ki? 1 sampai 5 atau 1 sampai 10? 1 sampai 5 mau saya. 1 sampai 4. Sudah 4 berarti cukup 1 langkah lagi jadi tujuan Anda berhasil toh? Iya. 4. Nah, sekarang kan tujuan tadi itu ingin ingin kenyamanan ya. Kira-kira apa yang kamu punya, apa yang Anda punyai, yang Anda miliki untuk mencapai tujuan tadi? Kita kan mau nyaman. Ya. Kira-kira apa yang kita miliki sehingga kita bisa sampai di situ, di kenyamanan itu? Kalau untuk mencapai kenyamanan itu selalu berpikir positif. Maksudnya meskipun dia bilang mungkin saya misalnya ke teman satu, dia pikirannya tapi saya selalu anggap positif saja. Tidak usah anggap negatif. Bila kan cuma kita mengira-ngira bilang siapa tahu saya ke situ dia dibicarakan begini, jadi saya anggap positif saja. Selalu anggap positif saja. Jangan berpikiran negatif. Iya, jadi tetap percaya diri bahwa antara Anda dengan yang pihak 1, pihak 2 itu, yang kedua teman kita tadi itu akan aman-aman saja. Karena memang Anda tidak punya masalah dengan mereka. Iya, betul. Anda beranggapan bahwa mereka lah berdua yang bermasalah. Iya. Seperti itu ya. Nah, jadi kekuatan yang Anda miliki itu ya selalu berpikir positif. Karena memang dari dalam diri Anda sendiri ya, Anda aman-aman saja, tidak punya masalah dengan mereka. Kan begitu. Oh, iya. Terus saat ada masalah, ada tidak kesempatan atau peluang yang bisa diambil? Kesempatan, peluang? Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah? Kan itu tadi masalah tadi itu. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil untuk bisa mencapai kenyamanan? Ada. Meskipun mereka dalam keadaan ada terjadi masalah, apakah
ada beberapa peluang yang bisa Anda ambil ketika terjadi. Ada ya? Ada ya begitu, ada peluang? Ada. Oh iya. Nah, kalau ada peluang, pasti ada hambatan juga. Iya toh? Agar hambatan tadi. Pasti ketika kita mau mencapai tujuan yang ingin nyaman di antara mereka, pasti ada hambatannya. Kira-kira ada yang sudah kita rencanakan? Kira-kira Ada. apa yang Anda rencanakan untuk hambatan itu? Kan ada hambatan tuh, Hambatan dengan laut. Iya kan kita kan punya tujuan mau nyaman, tapi mau menuju kenyamanan itu pasti ada hambatannya ketika ada masalah. Nah, terus di sini apakah Anda sudah punya rencana, maksudnya atau solusi untuk menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan tak? Ada solusinya. Ya, kira-kira apa itu solusinya? Misalnya kalau kita ke teman yang satu, kita tanya saja toh supaya dia tidak terlalu misalnya curiga, dia misalnya maksudnya curiga yang satu teman kita yang satu, kita kasih tuh saya ke situ karena ada yang saya butuhkan misalnya begitu. Saya hanya minta bantuan atau bagaimana, bukan misalnya Anda yang selalu begitu. Solusinya ipo dangir ke makada maku jerehe ujo kokor kesi karena hanya ingin meminta bantuan begini, meminta tanggapan, saran begitu. Oh, jadi untuk mencapai tujuan tak ada hambatannya, kita sudah ada solusinya sebenarnya, toh? Sudah ada solusi sebenarnya. Cuma mungkin untuk keberhasilannya kita masih ragu, begitu. Ya, betul. Kemudian solusinya tadi seperti memberikan pemahaman kepada keduanya masing-masing ya. Pihak pertama dan rekan yang pertama dan rekan yang satunya. Ya. Seperti itu, memberikan pemahaman bahwa tidak akan ada tidak akan ada cerita yang tentang dia, terus yang satunya tentang dianya juga tidak ada, seperti itu. Jadi itu solusi ya? Kira-kira itu rencana tak untuk mencapai tujuan tak untuk nyaman begitu di antara mereka? Iya mirip bagi ya. Iya, kira-kira ada ke cara lain? Seperti adakah kira-kira cara lain seperti cari-cari kesempatan atau momen supaya bertemu 3 orang toh? Bisa juga itu. Dipertemukan ketiganya maksudnya bikin momen toh, Iya. Ada. Saya beli sesuatu dari Makassar Kak. Contohnya dari Ki Baru. Beli Ki Dangi. Ada aku beli Dangi sini semua makan nih. Tapi bisa. Kalau masalah makanan mungkin ya, tapi mungkin kalau misalnya masalah kayak mungkin kalau masalah makanan kalau mungkin tidak bisa Bu, karena biasanya kalau dia tahu yang satunya datang pasti dia tidak datang, tapi kalau mungkin masalah kayak pendidikan, masalah mungkin dia datang. Maksudnya kan dia kan agak sana kayak persaingan, jadi mungkin kalau misalnya ada pengetahuan yang mau diberikan mungkin dia mau datang semua, maksudnya begitu. Tapi kalau masalahnya kayak makanan mungkin dia tidak mau, jangan saya kenyama banyak alasan. Tapi kalau misalnya dikasih misalnya saya akan kayak kayak membuat RPP berdiferensiasi karena kita kan sekarang ikut PPG. Dia tanya-tanya bagaimana. Kalau mungkin misalnya masalah materi-materi begitu mungkin dia mau bergabung. Oh ya, tapi kira-kira dengan itu tadi solusi tak yang kita rencanakan, memberikan pemahaman. Terus yang kedua mempertemukan dengan di satu momen toh. Nah, jadi yang mana kira-kira di situ berhasil
Apakah itu tadi yang, memberikan pemahaman atau, mencoba membuat momen sehingga mereka bertemu sehingga, keadaan menjadi apa itu, eee, apa Tuh, ya istilahnya, kalau keadaan saya menjadi cair begitu, kalau mereka tidak saling kaku. kalau saya mungkin itu yang kedua, Jadi solusi yang kedua itu karena iyo yang dipertemukan. heeh, dipertemukan toh, apa Mhm, nih kan kan kita 3 orang itu, istilahnya sekarang posisinya sama dalam iya dalam pendidikan PPG juga sekarang. Jadi iya bisa bisa ya itu tadi solusi kedua tadi itu mempertemukan, kemudian, awalnya bercerita tentang, praktik baik begitu toh, iya, berbagi heeh heeh. berbagi praktik baik, berbagi pengalaman di tugas-tugas PPG. Nah, jadi, eee, menurut Ibu yang solusi kedua lagi nih Yang yang kedua, lebih berhasil. mungkin lebih berhasil ini yang kedua kayaknya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau memang, solusi kedua ini yang, bagus, apa mi rencanata? Apa mi rencanata? Karena kita tadi pilih yang solusi nomor 2, apa mi rencanata untuk mencapai tujuan tak itu tadi? Kira-kira apa rencanata? Iya narum aku jadi bahasa Indonesia ada di. Saya bikinlah Mhm, maksudnya tentang bagaimana caranya supaya iya, misalnya janganlah saya pasti bilang, ih Ibu Sulfa misalnya ibu yang satunya tahu itu tentang itu. iya, Ino ro keng foda makanya jadi sebab bahasa Indonesia kan bisa baca rogi kak deh. Maka ada heeh, ibu Danir maka ada ku masalah itu ibu Sulfa misalnya yang tahu ataukah yang satunya yang tahu misalnya begitu rencananya mhm, pasti ya anu nih kasih runtuh supaya iya, bagaimana caranya tetap pasti runtuh apa ya he iya. dapat Oh, rencananya tetap dipertemukan ketiganya keduanya. mmm, iya. Jadi kira-kira kok, itu tadi mau mempertemukan dalam satu momen, itu jadi berarti itu sudah menjadi, strategi ya, sudah menjadi strategi. 15 menit lagi ya kawan. Oh ya, oke, Tapi ya jadi kita masuk ke rencana buat aksi. tanggung jawab Kan nih. sudah rencana aksi ya sekarang, eee, jadi, untuk, itu nih tadi rencana apa toh. Nah Iya, sekarang, mempertemukan. pasti kita, punya rencana tadi, rencana aksinya itu. Jadi pasti kita mau, berkomitmen untuk, melakukan rencana tadi itu. Jadi kira-kira siapa dan yang bisa menemani untuk lakukan itu rencana tak. Mungkin Mbak Ibu kepala sekolah. Nah, betul sekali. Tentu Ibu kita harus, melibatkan, orang nomor satu di situ di sekolah ya, Ibu kepala supaya ada sekolah. yang ditemani untuk bertanggung jawab memenuhi, tujuan kita di situ. Ya, Nah, oke jadi, kita sudah bisa menemukan sendiri solusi tak tulisan. untuk mencapai tujuan tak tadi, yaitu mungkin nyaman di antara mereka berdua, akhirnya, kita sendiri yang dapatkan solusinya itu. Iya, Jadi selesainya Ki ya. heeh, Ya, ya, oke. komitmen Ki untuk mempertemukan keduanya Keduanya. dalam situasi yang lebih santai sehingga kekakuan di antara mereka sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi tapi pelan-pelan cair. Maksudnya ya tidak langsung anu pasti Mhm, pelan-pelan lah. iya betul. Iya oke, sekarang Oke. gantian saya Ya tuh lagi. sih. Iditosi Manseji Coach. Iya ya tuh seperti coach. Jadi ama cata ka ya rehe ya tega tuh ya ya anu ya refleksikan i coach tak tuh coachingnya. Coach, sebagai coach Oh, yang oh direfleksi. sebagai coach. Iya, Oke. Ya tuh sih boleh. Eh apa tujuan dari pertemuan kita ini? iya. Eh, tujuannya saya di sini ingin ya ingin ingin memberitahu secara
Ini kalau saya ini apa di tidak henti-hentinya memberikan didikan kepada anak wali saya tentang karakter, tentang pembelajaran adab, sopan santun, kejujuran di anak wali saya. Dan tujuan saya itu ingin bahwa sebenarnya anak wali saya itu orangnya apa ya, jujur, mereka jujur. Pada dasarnya mereka jujur. Terus tidak nakal, seperti itu. Ya. Cuman karena satu peristiwa yaitu siswa saya terbukti eh, mengambil kasarnya sudah mencuri eh, barang dari gurunya, dan saya ya sudah anggap itu sangat fatal. Namun ketika ada masalah yang berkelanjutan tentang yang lain-lainnya, maka selalu mengarah ke anak wali saya. Jadi ingin tujuan saya itu ingin supaya rekan guru yang lain itu tidak berpikir bahwa anak wali saya itulah yang mutlak menjadi yang bersalah dalam segala masalah yang terjadi. Intinya tidak berpikiran negatif terus di anak walita toh. Iya, betul. Kemudian apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Bisa diulang? Apa definisi tujuan akhir yang Ibu Iya, ketahui? seperti itu definisi tujuan saya untuk pertemuan ini. Saya juga tidak cepat merasa bahwa anak wali saya yang disalahkan, dan saya ingin tujuan saya itu nanti pada pertemuan ini saya positive thinking juga, sama berpikiran positif ke rekan guru yang lain yang mungkin juga mereka punya prasangka yang berlebihan kepada anak wali saya. Oke. Apa ukuran keberhasilannya dalam pertemuan kita ini? Ukuran keberhasilannya di sini untuk skala 1 sampai 5 ya mungkin di angka 4 lah. Oke, di angka 4. Kemudian kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang Ya dalam mencapai tujuannya? ya kesempatan yang saya miliki itu dalam pertemuan ini ya bisa bercerita, bisa sharing sama Ibu Ani. Semoga bisa membantu saya punya pikiran yang lebih positif ke prasangka rekan guru saya dan juga sebaliknya. Oke, berarti bisa bercerita, saling sharing. Berbagi. Kemudian apa kekuatannya Ibu Dewi dalam mencapai tujuan kita ini? Apa kekuatan tak dalam pertemuan ini? Kekuatan saya dalam pertemuan ini ya nanti setelah bincang-bincang dengan Bu Ani, saya bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan ide, pencerahan, supaya saya bisa memiliki prasangka yang baik terhadap prasangka rekan saya kepada anak wali saya. Berarti Sudah ya? Identifikasi. kemudian peluangnya. Peluang yang apa yang bisa diambil dalam pertemuan untuk mencapai tujuan kita? Peluang yang saya miliki
Ya, Iya. peluang Nah, yang bisa jadi diambil dalam eh, untuk mencapai tujuan kita, tujuan tak itu tadi. kesempatan saya di sini, peluang yang saya dapat di sini untuk pertemuan di sini ya itu tadi eh, saya bisa membuka pemikiran saya tentang bagaimana saya berprasangka juga kepada rekan. Kemudian saya punya peluang untuk melakukan strategi yang bisa berkesan bahwa prasangka rekan saya itu bisa saja salah. Oke. Kalau ada peluangnya berarti tadi peluangnya ada juga hambatannya atau gangguan yang Mhm. dapat menghalangi Ibu Dewi meraih tujuan. Apa hambatannya yang menghalangi Ibu Dewi untuk meraih tujuannya tadi? Tujuan itu Ya, memberi apa hambatan itu kan tujuan tadi memberitahu secara apa itu kepada teman sejawat, maksudnya tidak selalu anak walinya dituduh, maksudnya apa hambatannya kuloki kudangir. dia hambatan saya itu untuk mencapai tujuan saya itu ya eh, selalu ada ya pikiran itu tadi selalu ada ketika ketika ada rusuh yang terjadi, saya selalu merasa, oh, apakah itu yang membuat rusuh itu siswa saya lagi atau siapa? Itu hambatannya. Jadi, apa, kekhawatiran saya itu terlalu tinggi. Khawatir kalau misalnya rusuh yang terjadi itu ya akibat karena ulah anak wali saya lagi. Jadi itu hambatan saya. Jadi terlalu khawatir saya terlalu tinggi. Ketakutan saya terlalu tinggi. Tahu kita oleh anak wanita itu. Iya, Kemudian saya heeh. eh, bagaimana cara memberi apa solusinya untuk melawan itu hambatan tentang kekuatan yang itu yang terlalu apa Khawatir terlalu tinggi, tinggi, takut terlalu tinggi. ya pikirannya yang terlalu Mmm. tinggi, maksudnya apa Iya solusinya? iya kalau kalau, perasaan khawatir dan takut itu datang, saya selalu, ingin segera memastikan, saya selalu ke tempat kejadian. Saya selalu ketika ada rame-rame sedikit di sekolah, saya ke sana lagi, bukan jika, aduh yang rusuh sana itu, apa karena anak wali saya atau siapa ya. Nah, jadi saya selalu berusaha ke sana meskipun lagi dalam keadaan, istirahat, lagi makan, atau bagaimana di kantin dengar-dengar rusuh sedikit ya saya keluar, saya ingin memastikan bahwa yang membuat rusuh itu, bukan siswa saya. Aduh, cukup nih. Kemudian ap, Ada apa prioritasnya? Itu jauh budi pak keranakku. heeh, Adakah prioritas prioritasnya iya, dalam saya mencapai tujuannya? saya memprioritaskan tadi solusi saya itu. Saya setiap ada kejadian di sekolah, saya selalu, ingin memastikan bahwa, yang mengawali kerusuhan itu bukanlah anak wali saya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Dewi dalam menjaga komitmen ini, siapa Iya, yang bisa ada membantu? ada teman saya yang biasa saya ini ajak ajak kerja sama karena, bersebelahan dengan, kelas saya. Nah, jadi kadang saya, bergantian, saya ataupun kalau misalnya saya lagi mau ada keluar, ada keperluan, saya nitip ke seorang teman atau tetap, kasih tahu semua ke rekan bahwa
saya ada urusan di luar kah, atau memang ketika saya mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditinggal, maka saya meminta pertolongan kepada beberapa teman saya untuk melihat kejadian apa yang terjadi, misalnya ada rusuh di kelas atau di sekolah. Apa komitmennya, Ibu Dewi? Dalam aksi nyata, rencana aksinya. Ya itu, komitmen saya ya seperti itu, untuk meyakinkan rekan guru lain, saya sebaiknya memang selalu lebih dekat, maksudnya lebih kuantitasnya untuk lebih dekat ke siswa itu harus ditingkatkan, memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman-aman saja, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah saya, seperti itu Bu Ani. Sepertinya sudah selesai juga, waktu kita sudah lewat nih 3 Iya menit. kan ini sudah ada menunya Ibu Pasi. Nah, jadi Gini. coba ke main room dulu, ataukah kita mengisi refleksi atau bagaimana? Saya stop recordnya ya, sebentar. Boleh dilanjutkan mengisi refleksi nanti di main room. Oh iya Bu. Jadi semuanya ke main room Bu ya? Iya. Oh iya, makasih Bu. Keluar nih dari sini Bu nih, masuk lagi di main room. Oke.